ketiga. Unsur-unsur periode ketiga adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah kulit yang sama, yaitu 3 kulit, sedangkan jumlah elektron valensinya 8. Kelimpahan unsur periode 3. Unsur periode 3 di alam tidak terdapat dalam bentuk unsur bebas, melainkan dalam bentuk senyawa mineralnya, kecuali S dan P. Unsur natrium, masanya 2,7, mineralnya sendawa cili, kriolit, biji silikat. Unsur magnesium, masanya 1,9, mineralnya dalomit, magnesit, asbestor, garam Inggris. Unsur aluminium, masanya 7,6, mineralnya kriolit, bauksit, kaolin atau tanah liat, tawas. Unsur silikon, masanya 25,8, mineralnya silika dan silikat. Unsur fosfor, masanya 0,1, mineralnya fosfor dan apatit. Unsur sulfur, masanya lebih kecil 0,1, mineralnya spirit, sfaterit, galenit, gips dan barit. Unsur klor, masanya 0,2, mineralnya senyawa halid, silfit dan CaCl2. Unsur argon, masanya lebih kecil dari 0,1, mineralnya tidak ada. Sifat fisika, jari-jari atom dari kiri ke kanan Na ke Cl semakin kecil. Hal itu disebabkan oleh muatan inti yaitu proton, sehingga gaya tarik menarik antar inti dengan elektronnya semakin kuat. B. Energi ionisasi dari Na ke Cl cenderung semakin besar. Energi ionisasi Al lebih besar Mg dan energi ionisasi S lebih besar P. Hal ini terjadi karena Mg dan P membutuhkan energi yang lebih besar untuk melepaskan elektronnya. C. Afinitas elektron. Afinitas elektron dari Na ke Cl terjadi penyimpangan pada Al dan P. Hal ini karena muatan inti yang semakin positif dari jari-jari atom semakin kecil. D. Keelektronegatifan. Keelektronegatifan unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan Na ke Cl semakin besar. Hal ini karena muatan inti bertambah positif dan jari-jari atom berkurang. E. Titik lele dan titik didih. Titik lele dan titik didih unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan meningkat secara bertahap dan mencapai puncaknya pada golongan 4A silikon, kemudian turun secara drastis pada golongan 5A fosforus. B. Sifat kimia. 1. Sifat reduktor atau oksidator. Jari atom dari Na ke Cl semakin kecil, berarti semakin sukar melepaskan elektron. Semakin mudah melepaskan elektron, semakin kuat pereduksiannya. Sebaliknya, semakin sukar melepaskan elektron, semakin kuat oksidasi. Sifat logam dan non-logam. Sesuai dengan sifat reduktornya, maka semakin ke kiri sifat logam semakin kuat. 3. Sifat asam dan basa sesuai dengan kekuatan logam. Semakin ke kiri semakin kuat, maka sifat basa semakin ke kiri semakin kuat. 3. Pembuatan unsur periode 3. A. Natrium dibuat dengan cara elektrolis leburan NaCl melalui proses Joule, yaitu elektrosis lelehan NaCl. B. Magnesium dibuat dengan cara elektrolis lelehan MgCl2 melalui proses Joule. C. Aluminium dibuat dengan elektrolis dari bauksit yang murni. Proses ini dikenal dengan proses Hall-Héroult. D. Silikon. Dalam industri, silikon dibuat dengan mereduksi SiO2 dengan karbon dalam tanur listrik dengan suhu yang tinggi. E. Fosfor. Fosfor dikenal dalam bentuk alotropi, yaitu fosfor putih dan fosfor merah. Fosfor putih dibuat dengan cara memanaskan batuan fosfat, pasir, dan kulkas yang proses molecular. Sedangkan fosfor merah dibuat dengan cara memanaskan fosfor putih pada suhu 240 derajat Celcius. Natrium dapat digunakan untuk membuat sabun deterjen. Magnesium bisa dibuat dengan membuat lampu kilat. Aluminium kegunaannya bisa membuat pembuatan alat masak. Silikon untuk pembuatan kaca. Fosfor pembuatan pupuk fosfat, perak bahan pembuatan korek api. Klorin bahan pemutih pakaian. Argon bahan pengisi pada lampu. Bahaya unsur periode 3. 1. Natrium. Jika natrium bercampur dengan air akan bereaksi sangat cepat dan meledak jika terjadi kontak dengan natrium hidroksida dalam keadaan kulit telanjang, akan membentuk dan mulai larut melalui kulit. 2. Magnesium. Magnesium sangat mudah terbakar pada waktu terbakar. Ia melepaskan kalori yang sangat besar, mencapai ribuan derajat. Cahaya yang dipancarkan sangat menyilaukan dan dapat membuat mudah. 3. Aluminium. Aluminium dapat merusak kulit. Dalam bentuk bubuk dapat meledak di udara jika dipanaskan, dan dalam bentuk dengan 0 jika direaksikan dengan karbon akan menyebabkan pemanasan global. 4. Silikon. Silikon yang digunakan untuk kecantikan wajah dapat menyebabkan kerusakan bentuk wajah dan melumpuhkan beberapa otot wajah. 5. Fosfor. Jika di udara jika dipanaskan, dan dalam bentuk
dengan 0 jika direaksikan dengan karbon akan menyebabkan pemanasan global. 4. Silikon. Silikon yang digunakan untuk kecantikan wajah dapat menyebabkan kerusakan bentuk wajah dan melumpuhkan beberapa otot wajah. 5. Fosfor. Jika biji fosfor diolah menjadi fosfat dan larutan dalam air akan menyebabkan terjadinya limbah radio. 6. Belerang. Belerang dalam bentuk HS sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian. Sedangkan dalam bentuk H2SO4 dapat merusak kulit dan menyebabkan korosi. 7. Klor mengiritasi sistem pernapasan. Bentuk gasnya mengiritasi lapisan lendir dan bentuk cairnya bisa membakar kulit. Baunya dapat dideteksi pada konsentrasi sekecil 3,5 ppm dan pada konsentrasi 1000 ppm. Berakibat fatal setelah terhisap dalam-dalam. 8. Argon. Bila argon menggantikan oksigen di udara dapat menyebabkan sesak napas karena udara yang mengandung oksigen kurang dari 16% sangat berbahaya.